Dokumentasi dan Informasi Matrilineal BPMD Sumatera Barat, Balai Pelestarian Nilai Budaya Sumatera Barat yang merupakan unit pelaksana teknis Direktorat Jenderal Kebudayaan dengan bangga mempersembahkan dialog pelestarian nilai budaya dan penampilan atraksi seni dari musisi dan komposer musik tradisional Minangkabau yang telah memperkenalkan Telempong ke-12 negara di dunia. Mari kita saksikan bersama Agung Perdana. Dialog Pelestarian Nilai Budaya. Narasumber kita hari ini pertama Bapak Dr. Andes Suarman, Kepala Balai Pelestarian Nilai Budaya Sumatera Barat. Kedua, Agung Perdana SSN MSN, seorang musisi dan komposer musik tradisional Minangkabau. Ketiga, Lovia Triyuliani SSN MSN, seorang manajer seni pertunjukan sekaligus seorang koreografer. Dan dialog ini akan dipandu oleh Bunda Tari. Luar biasa. Selanjutnya kita simak dialog pelestarian nilai budaya. Narasumber kita hari ini pertama Bapak Dr. Andes Suarman, Kepala Balai Pelestarian Nilai Budaya Sumatera Barat. Kedua, Agung Perdana SSN MSN, seorang musisi dan komposer musik tradisional Minangkabau. Ketiga, Lovia Triyuliani, seorang manajer seni pertunjukan sekaligus seorang koreografer. Dan dialog ini akan dipandu oleh Bunda Tari. Oke, terima kasih Bung Femi. Hai sahabat budaya dimanapun berada, mulai dari Sabang sampai Merauke. Bertemu kembali kita dalam dialog pelestarian nilai budaya yang diselenggarakan oleh Balai Pelestarian Nilai Budaya Sumatera Barat. Mengawali acara siang hari ini, kami meminta kepada Bapak Suarman selaku Kepala Balai Pelestarian Nilai Budaya Sumatera Barat
untuk memberitahu ke kami, Pak, apa itu Balai Pelestarian Nilai Budaya Sumatera Barat. Kami persilahkan Bapak Suarman. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam silaturahmi dari kami keluarga besar Balai Pelestarian Nilai Budaya Sumatera Barat. Dalam hal ini perkenankan kami menyampaikan mengenai keberadaan Balai Pelestarian Nilai Budaya Sumatera Barat. Balai ini adalah unit pelaksana teknis Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Balai Pelestarian Nilai Budaya Sumatera Barat ini mempunyai wilayah kerja, yaitu Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Bengkulu, dan Provinsi Sumatera Selatan. Adapun salah satu yang menjadi tusi dari balai ini, yaitu melakukan pengkajian, kemudian juga melakukan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan yang terkait dengan kepercayaan, kemudian aspek-aspek tradisi, kesenian, dan perfilman. Kemudian juga melakukan pendokumentasian yang berhubungan dengan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan kebudayaan. Kemudian balai ini mengkonsentrasikan kepada tusi yang telah disebutkan tadi dalam berbagai kinerja yang berprinsip ekosistem dan sinergitas dengan stakeholder yang berhubungan dengan kebudayaan maupun pihak-pihak lain yang berhubungan dengan kebudayaan. Nah, visi Balai Pelestarian Nilai Budaya Sumatera Barat yaitu mewujudkan masyarakat, khususnya di wilayah kerja, yang memiliki karakter bermartabat. Nah, itu jadi yang jadi visi kita. Yeah. Karena apa? Karakter ini kan ada yang ada karakter yang kurang, yang tidak bermartabat, tapi kita di penekanannya adalah bermartabat. Artinya apa? Disitulah kita menjadikan nilai-nilai luhur yang dalam artiannya itu nilai yang mulia itu menjadi sumber pembentukan perilaku kita. Itu yang jadi pada akhirnya ya kita merujuk kepada kemartabatan hidup kita. Nah itu. Ya kemudian misinya Balai Pelestarian ini adalah perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pelayanan publik. Nah, berhubungan dengan kegiatan ini, ini kegiatan yang dilaksanakan pada hari ini, ada dialog sekaligus pertunjukan kesenian Minang, dalam hal ini Talempong, kalau bahasa di Jawa dikenal dengan gamelan, ini bagian dari pelayanan publik bagi kami dari BPNB. Nah, tujuan yang dilakukan oleh Balai Pelestarian Nilai Budaya ini terkait dengan tusi yang telah disebutkan tadi, meningkatkan perlindungan, meningkatkan pengembangan, meningkatkan pemanfaatan, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Nah itu, jadi diadakan kegiatan ini kita mengkaitkan juga dengan Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan yang terdiri dari 10 objek pemajuan kebudayaan. Di antaranya itu yang menjadi sasaran itu pertama itu membangun karakter melalui pemanfaatan kebudayaan, kemudian membangun ketahanan budaya. Kalau kita tidak memiliki ketahanan budaya, kita diombang-ambingkan oleh zaman. Nah itu persoalannya itu. Yang berikutnya adalah bagaimana memanfaatkan potensi kebudayaan itu digerakkan untuk mensejahterakan ke masyarakat. Jadi kebudayaan mohon maaf dengan adanya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tidak lagi kita memahami kebudayaan itu hanya sebatas kesenian atau upacara-upacara adat atau pakaian tradisional, tidak. Dia ada tradisi lisan, manuskrip, ada adat istiadat, sistem religi, pengetahuan, teknologi tradisional, bahasa, kesenian, permainan rakyat, dan olahraga tradisional. Nah, jadi itu banyak sub-subnya yang dapat kita manfaatkan. Boleh Pak, satu lagi saya mau bertanya Pak. Di era COVID ini kan kegiatan berkesenian memang serba terbatas. Jadi Balai Pelestarian Nilai Budaya Sumatera Barat ini melakukan kegiatan live streaming
terkait dengan pertunjukan, apalagi yang diundang ini anak muda loh Pak, anak milenial. Jadi tujuan dari BPNB itu sebetulnya apa? Dengan mengadakan kegiatan yang menghadirkan anak muda yang mencintai musik tradisional. Iya, kita menyadari semuanya. COVID yang tidak diundang, tapi membuat permasalahan buat kita semua. Kegiatan ini kita lakukan sebenarnya ini menjalankan kepedulian Direktorat Jenderal Kebudayaan, terhadap pelaku-pelaku kebudayaan, yaitu termasuk di situ seniman. Jadi kita BPNB Sumatera Barat menindaklanjuti atau merealisasikan kepedulian itu dari Direktorat Jenderal Kebudayaan dengan melibatkan stakeholder kita, para pelaku-pelaku budaya, diantaranya seniman. Nah, jadi kita ini mengacu juga kepada 7 agenda strategis pemajuan kebudayaan yang dihasilkan dalam Kongres 2019. Yep. Di antaranya memberikan ruang ekspresi keberagaman budaya. Nah, salah satu pada hari ini kita angkat adalah Talempong Minangkabau. Memberikan ruang itu. Kita menyadari para seniman kita ini ya terhenti kreativitasnya. Walaupun ada barangkali kreativitas yang sifatnya individual atau terbatas jumlahnya di rumah masing-masing. Yang sifatnya pertunjukan di arena sosial, di panggung-panggung dan semacamnya, itu kan belum bisa dijalankan. Jadi kegiatan ini kita memberikan ruang itu, dan juga kita juga memberikan suatu apa yang dilakukan oleh nih adik kita, Agung, adik kita Novia. Ini kaum milenial yang telah menginspirator bagaimana seni tradisi Talempong ini bisa sudah tampil di mancanegara. Ini kan sangat luar biasa. Yang kedua, kita lakukan kegiatan ini, kita ya di samping ada kepedulian, bagaimana kita melakukan pemasyarakatan kebudayaan. Jadi jangan hanya kita berkutat di tingkat lokal, tetapi kita coba antar budaya itu saling mengenalkan, itu yang terpenting. Kita saling mengenalkan. Yang kedua, yang berikutnya ya, semoga nanti tampilan kegiatan kita, adik-adik kami, Agung dengan Novia, itu memberi inspirasi kepada kaum milenial. Karena gebrakan kaum milenial sekarang ini sangat luar biasa dengan memanfaatkan teknologi. Nah, ini akan bisa dikembangkan dari berbagai skill yang akan dimiliki oleh kaum milenial, bisa animasi, bisa yang lain gitu. Jadi diadakan kegiatan ini kita memberikan ruang ekspresi, dan juga kita juga memaparkan itu nanti akan kita mintakan nanti ya tentu penjelasan dari Pak adik kita Agung, gimana dia seorang seniman dari kampung bisa mendunia. Nah, bagaimana caranya, prosesnya apa dia lakukan, sejauh mana minat dia. Nah, ini yang perlu kita nanti gali ya melalui ya, Pak. MC. Jadi kita anukan nanti coba kita melihat itu. Ini juga di sebagai bagian ruang melahirkan inspirasi bagi kaum milenial, bagi seniman pada umumnya. Tidak hanya untuk Sumbar, tapi seluruh yang menonton hari ini. Nah, jadi kita harapkan ini kegiatan ini benar-benar nanti ya menjadi suatu suasana education. Samping kita menampilkan seni, suasana education. Nah, itu yang terpenting. Berarti kita kalau dari Balai Pelestarian Nilai Budaya Sumatera Barat mencoba untuk kreatif, walaupun COVID melanda, kita kreatif. Bekerjasama dengan para seniman. Jadi dengan adanya ruang-ruang ini, nanti kita akan tergambar sejauh mana aktivitas kita. Sekalipun COVID, kita tetap beraktivitas di bidang kebudayaan. Itu sementara itu. Oke, terima kasih kepada Bapak Suarman yang sudah memberikan pencerahan kepada kami. Satu kata Pak, mungkin sebagai penutup, kami minta Bapak, tadi pada waktu opening tadi kita mendengar permainan Agung sangat luar biasa, sampai merinding saya Pak. Apa kata yang tepat Bapak sampaikan untuk Agung untuk siang hari ini? Kalau untuk Agung, karena saya pegang satu mic, satu ini 2 jempol. Tetapi ya saya menyampaikan hal ini anak muda yang sangat kreatif. Inilah yang dikatakan berhubungan dengan pemajuan kebudayaan ini, yang dikatakan pengembangan kebudayaan.
tradisi, seni-seni tradisi itu dikembangkan dengan diberi unsur-unsur yang tambah unsur lain modern, tetapi dimainkan tidak kehilangan ketradisiannya. Ini yang sangat luar biasa. Ini yang diharapkan. Kita boleh berkreasi seperti Pak Agung tadi, berkreasi, tapi roh tradisinya kelihatan sekali di Talempong ini. Tetapi saya sangat salut, ini nanti boleh digali berikut dalam wawancara dengan beliau, bagaimana dia bisa menemukan skill seperti itu, sangat luar biasa. Ini saya berharap kepada Di Agung, ini tolong ditularkan kepada adik-adiknya nanti, dimanapun berada. Tolong ini diajarkan, karena Talempong ini adalah Talempong ini seni yang sangat dinamis dan sangat disukai oleh masyarakat luas. Tidak hanya di Indonesia dan ternyata di luar negeri juga gitu. Jadi kita berharap Agung dengan Bu Nopia maju terus, angkat kebudayaan kita untuk mendunia. Demikian. Terima kasih Bapak Suarman yang sudah memberikan apresiasi untuk Agung dan juga memberikan ruang bagi seniman tradisi untuk bisa terus berkreasi meskipun dalam suasana yang terbatas. Sahabat budaya, kita break sebentar, kita saksikan penampilan Jagoang.
Bunda sampai tahan napas. Sahabat budaya, ini sungguh hal yang luar biasa. Musik tradisional dimainkan oleh generasi milenial, tetapi dengan sentuhan yang tradisi sekali gitu loh. Selama ini biasanya tradisi hanya sebagai additional aja, tetapi ini yang saya dengarkan dari tadi itu adalah dominasi musik tradisional. Jadi yang musik barunya itu hanya semacam additionalnya aja, sedikit aja gitu loh. Itu yang luar biasa menurut saya. Sahabat budaya di seluruh Indonesia, mungkin pada penasaran semuanya. Sebenarnya talempong ini adalah musik tradisional Minangkabau yang semua orang mengenalnya gitu loh. Tetapi Agung yang anak kekinian, kenapa kok bisa suka sekali dengan musik talempong, dan seperti yang Bapak Kepala sampaikan tadi, ini adalah pengembangan sebetulnya. Nah, jadi Agung tolong diceritain sejak kapan sebetulnya Agung itu mengenal musik tradisional talempong ini. Oke Bu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya ini tertariknya di talempong ini dari kecil dulu nih Bu. Waktu itu bisa dibilang masih sekolah dasar kan. Tapi ya, tapi di umur 3 tahun udah dibayang-bayangi oleh tradisi, tapi enggak tanpa disadari Bu kan. Udah ibarat diracuni lah oleh tradisi ya. Didengarkan terus sehingga ya kalau memulainya tuh di kelas 4 SD yang kalau nggak salah tuh Bu. Itu mulai megang talempong. Jadi asal pukul. Ya, asal pukul tapi diarahin oleh bapak. Oh. Jadi ya waktu tuh secara historisnya dulu kan talempong ini sangat berdekatan dengan keluarga gitu. Jadi seperti warisan dari keluarga gitu kan. Berarti turun-temurun. Iya. Diwariskannya. Iya. Yang diwariskan bukan harta tapi apa kan? Seni. Kepiawaian. Ya. Memainkan musik tradisional. Ini sungguh luar biasa. Berarti kan kalau kita ngomongin tentang tradisi itu memang diwariskan secara turun-menurun. Jadi konsep itu berlaku di keluarga Agung. Ini keluarga yang luar biasa menurut saya, bahwa dia tidak meninggalkan nilai, tetapi memang benar-benar mewariskan nilai itu gitu loh. Nilai untuk mencintai musik tradisional. Selanjutnya Agung, kenapa kok Agung musik tradisional biasanya kan dia banyak kawannya, terus kemudian mengiringi tari-tarian tradisional dan segala macamnya. Kenapa kamu kok punya keinginan untuk ini kan nggak biasa ini gitu loh. Dikolaborasikan dengan musik tadi, ada lagu dari luar, ada juga lagu tradisional yang dikemas. Jadi gini, kalau kita dengerin lagu-lagu zaman dulu itu kan ngantuk kita. Tapi ini tidak membuat kita semangat gitu loh. Kenapa kamu tertarik untuk mengembangkan yang seperti ini? Kalau dibaca historinya dulu banyak sekali Bu. Influence yang saya dapati selama pengalaman berkesenian gitu Bu. Ya. Tapi yang pastinya awalnya dulu saya memang berasal atau belajar talempongnya dari tradisi asli ya, yaitu talempong paci namanya. Talempong yang dimainkan 3 orang, dipegang. Oh iya, talempong paci itu pegang. Ya, bermain secara batingkah. Batingkah itu ibaratnya sok menyaut kan. Jadi istilah terminologi musiknya interlocking gitu, saling bersautan. Jadi ya tuh talempong paci itu yang awal mula karir perkesenian tuh bisa dikatakan gitu. Jadi tidak langsung yang panjang ini ya? Enggak. Oke. Sebenarnya kan seharusnya memang kita kenali tradisi kita dulu, baru kita kembangin, baru kita inovasi. Kalau kita nggak mengenal dari akarnya, tapi langsung inovasi, jadi kurang penghargaan terhadap nilai budaya kita tuh. Gimana tuh, kita harus menghargai budaya kita gitu Bu. Ruhnya kurang meresap. Dapatkan akarnya dulu, baru kita bunganya diapain lah, ke warna merah bunganya, ke warna kuning kan, serah gitu Bu. Betul. Berarti saya pikir keluarga Agung mulai dari turunan Agung ini, turunan keberapa dari pemain talempong ini sebetulnya? Kalau awalnya dulu dari kakek kakek kan dulunya belajar juga dulu di
kebetulan kakek itu kan veteran tentara. Dia waktu perang dulu, waktu selesai istirahat dinas malamnya, dia tuh belajar ke orang tradisi di daerah Payakumbuh kalau nggak salah tuh. Daerah Setuju ya. Terus kakek dibawanya ke kampung di Lasi. Kampungku di Lasi, Bu kan. Oh iya. Terus di Lasi dari kakek turun ke papa. Terus dari papa diajarinnya ke Agung. Jadi kami pun masa kakek hidup dulu pernah berkolaborasi bertiga generasi di Benteng Tepung Paci dulu. Oh, sudah pernah 3 generasi, alhamdulillah. Kalau sampai maksudnya dari kakek, kemudian ayah, kemudian Agung Waktu bisa itu main. acara apa dulu di Taman Budaya atau arak-arakan dulu Agung masih kecil dulu tuh, Bu. Oh, Sekitaran berapa umur tuh? SD-an lah dulu. SD sudah bisa performance. Ya, tapi waktu itu ya Telempong Paci itu kan ada 3 tingkatan dasar, telempong anak namanya, tingkatan keduanya telempong tengah, yang tingkatan peningkatan telempong induk namanya. Aku masih anak, papa masih tengah, kakek masih induk. Jadi kami arak-arakan di Taman Budaya Padang. Tepi laut tuh, hujan-hujanan ngingat aku tuh. Pengalaman yang luar biasa yang membuat Agung semakin mencintai talempong ini. Agung, ada pertanyaan lagi sahabat budaya mungkin juga pengen tahu gitu loh. Memang ada dipaksa sama orang tua untuk belajar talempong? Paksaan enggak. Mang dari murni ya gimana gitu, Bu ya. Ada nggak tahu secara alami itu pun ada talempong ini menarik Agung untuk mempelajarinya gitu, Bu. Untuk mendalaminya. Paksaan mungkin emang nggak ada sama sekali sama orang tua. Iya. Oh, jadi memang karena dari dalam hati sendiri Agung memang pengen mempelajari itu. Sahabat budaya, Agung Perdana ini sudah mengunjungi beberapa negara di dunia, 12 negara di dunia. Jadi penghargaan sudah cukup banyak, malah sering main di luar negeri daripada di dalam negeri. Nah, jadi ceritakan ke kami Agung, kemana aja sebetulnya Agung sudah melanglang buana dengan talempong, kesenian tradisional yang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20 biji ini, tapi bisa membawa Agung berkeliling dunia. Alhamdulillah ada beberapa negara ya, Bu ya. Pertama ke Kroasia pertama kali itu, Bu. Waktu itu diajak oleh Ibu Sastri Bakri tuh dalam grup Sumber Talenta. Itu yang pertama kali pecah telur luar negeri. Pecah telur. Ya. Tahun 2017-an tuh. Kalau ya. Baru 2017 sehingga 3 tahun sudah 12 negara yang dikunjungi. Ya, itu salah satunya Kroasia yang pertama. Terus pernah ke Korea Selatan di Seoul kan. Iya. Terus ke Rumania, ke Dubai, ke Australia, Thailand, Vietnam, Malaysia, Singapura. Saking banyaknya sampai lupa negara-negara mana. Yang penting negara Eropa, negara Asia semuanya sudah pernah hampir semuanya sudah pernah dikunjungi Agung. Alhamdulillah. Hanya dengan kecintaannya terhadap musik tradisional talempong. Nah, pasti Agung keluar negeri ini, ya kan? Kalau tidak ada pendamping yang membantu Agung untuk mempromot mungkin 12 negara belum tentu, tetapi pasti ada sesuatu di sini. Sesuatu itu siapa? Yaitu manajernya. Jadi Lovia Triyuliani, SSN MSN, ceritain dong ke kami semua ini, sahabat-sahabat budaya di seluruh Nusantara, gimana kok Agung Perdana ini bisa sampai melanglang ke luar negeri hanya bermodalkan musik tradisional ini. Iya. Terima kasih ya Bu atas pertanyaannya. Salam untuk sahabat budaya dimanapun berada. Terima kasih untuk sudah nonton live kita pada hari ini. Mudah-mudahan bisa menginspirasi semua kalangan. Iya, jadi kalau untuk harus bercerita dari awal itu bagaimana, agak panjang. Iya kan? Boleh dikatakan agak panjang, cuman mungkin di sini bisa kita sharing sedikit untuk ya mungkin segambaran lah ya. Rasanya pasti di luar sana selain kami juga banyak anak-anak muda di luar sana yang juga berada pada posisi kami ini. Nah, kalau bicara dari awal, kita dulu
sebenarnya baru pada tahun 2018 ya. 2019. Nah, pada tahun 2019 jadi kebetulan Uli sama Bang Agung ini lagi ada proses kekaryaan tari. Itu karya yang saya ciptakan, Mutualisme namanya. Nah, di situ si Agung ini ya berfungsi sebagai komposer. Nah, jadi dari situ seiring dengan berjalannya waktu kami sering sharing. Jadi kalau sudah latihan kami terus keluar untuk review, revisi, terus sambilan cerita-cerita, aduh gimana ya untuk ke depan kita nih sebagai seniman. Emang kalau seniman ini sampai sini aja ya kayak gitu kan? Kan pertanyaan itu sering muncul. Kuliah seni itu mau jadi apa gitu kan? Nah, jadi kami sering ngomong, gimana ya buat ke depan kita nih. Nah, sampailah pada akhirnya ketika kita duduk cerita itu malam ya. Jadi malam-malam ini emang betul-betul sudah galau kalau boleh dikatakan kayak gitu ya Bu. Soalnya kalau kuliah emang ya kayak gitu aja. Jadi kayak penghargaan dari orang-orang sekitar tuh kadang kurang. Ini seniman, apalah seniman kayak gitu ya. Nah jadi kami ngomong gimana ya bagusnya kita nih. Karena sebelumnya kita udah sering kayak Uli sendiri udah sering ikut sama teman-teman lainnya. Contohnya misalkan dosen yang bawa atau sanggar yang bawa. Begitupun dengan Bang Agung. Dia sudah sering keluar tapi dengan orang lain gitu. Nah sekarang tuh gimana ya kiatnya supaya kita tuh bisa kita sendiri mandiri untuk keluar gitu kan. Karena pada saat ini kita udah berusia loh gitu. Kita udah menginjak masa-masa produktif harusnya seperti itu. Nah lalu aduh gimana ya. Udah bingung nih. Yeah. Udah sampai ngelis-ngelis catat ya gimana nih. Nah terus jadi ada pertanyaan dari Bang Agung. Iya. Gimana ya? Gimana kalau kita misalkan saling memanajeri gitu. Nah, kamu kan koreografer nih, aku nih kan komposer, jadi kan lengkap sebenarnya kan. Istilah itu sumber daya kita ada. Nah, jadi mulai dari itu kami mulai diskusi. Oke, boleh. Kalau misalkan kamu dapat acara, kamu manajer aku. Kalau misalkan Uli yang dapat acara, kamu yang manajeri Uli. Nah, kebetulan pas malam itu juga Bang Agung ini nanya, Uli, kamu itu sebenarnya pengennya ke negara apa sih? Idamannya apa gitu ya? Iya, pertama kali. Terus dengan bangganya Uli menyebut, Uli pengen ke India. Wah, ke India, bukan main ya. Terus Bang Agung ngomong, India itu yang di mana ya? Di mana ya kayak gitu. Nah, dengan bangga pula Uli ngomong, Uli pengennya ke Dubai. Hah, emang ada ya India Dubai? Ada, Bu? Sebenarnya Mumbai kan? Mumbai. Sebenarnya Uli pengen itu adalah Mumbai di India. Nah, pada malam itu nggak tahu lah itu entah mukjizat dari Tuhan entah apa ya. Entah rezeki, malaikat mendengar pada malam itu. Besok hari langsung Bang Agung ini dikontak, di DM oleh Eli namanya. Eli itu adalah manajemen artis terbesar di Dubai. Jadi dia menghubungi lewat DM ya. Jadi dia ngomong, ya tolong cek email kamu ya Agung. Dia bilang kayak gitu, tapi pakai bahasa Inggris. Oke, terus dicek. Ini kebetulan Agung masih sendiri, belum ada Uli, belum ada kontakkan sama Uli gitu ya, belum ada ngelapor lah istilahnya tuh. Nah terus habis itu besoknya ketemu mau latihan karya Uli tadi itu, langsung dia ngomong, aku dikontak sama ini Eli katanya manajemen dari Dubai. Oke, terus dicek sampai jam 12 malam kalau boleh. Ya, jam 12 malam keluar dari kosan hanya untuk chattingan sama sama bapak tuh. Sama Eli tuh ya, sama manajernya di situ. Nah, terus di situ langsung kami ngobrol. Ya gimana dia langsung, karena kalau orang luar itu berbeda dengan kita kan sifatnya lebih banyak tawar-menawar. Kalau mereka enggak, mereka gini, kami punya event. Jadi eventnya adalah Dubai Metro Music. Jadi ya festival Dubai Metro Music ya. Nah pada tanggal ini apakah kalian bersedia dengan budget yang segini? Oh enggak, awalnya bukan budgetnya ditanyakan kita. Nah kamu maunya budgetnya berapa? Misal kayak gitu. Terus kami bingung, ini perdana loh untuk yang mandiri ya Bu. Soalnya kan sebelumnya kita ikut orang, ya kan? Jadi aduh berapa ya, mau naruhin berapa bingung. Dia pakai dolar pula, terus kalian pakai dolar lagi di aplikasi, ya, kalkulator aplikasi yang untuk duit luar itu di download semuanya. Speak English itu dikeluarin semua, kamus bahasa Inggris dikeluar, karena kadang speech kita dengan orang itu kan berbeda ya, apalagi logatnya kayak gitu. Nah, apalagi mereka tuh kan daerah Arab, wah, sumpah itu keteteran ya, beda dengan bahasa Inggris yang biasa kita lakukan. Nah, lalu beda lagi tuh logatnya. Nah, terus kita ngomong gimana ya? Oke, nggak banyak cincong Bu, langsung ya sikat kayak gitu kan. Oke, ya. Jadi setelah itu kita langsung dikasih tanggal, dikasih kontrak, ini kontraknya, listnya udah ada tercatat. Terus dulu visa semuanya segala macam dengan cepat. Dan kebetulan setelah kami ngobrol pada malam hari itu untuk memfikskan, nah Uli ada acara lagi ke Jerman, Bang Agung langsung ke Malaysia. Jadi kami jarak jauh ngobrolnya gitu. Berarti memang sudah levelnya internasional sebetulnya. Tapi waktu itu masih dibawa sama orang Bu, jadi beda rasanya.
Oke. Iya, jadi di situ oke, kami agak aduh pusing kali, serius pusing. Gimana ya caranya? Terus belajar di situ kami belajar. Gimana sih cara mengontrol diri, mengendalikan diri, sabar gitu kan. Karena kita kan beda kepala ya, beda isi Iya. kepalanya tuh. Oke, yaudah jalani aja. Nah sampailah pada hari hanya kami berangkat. Pada akhirnya kami berangkat, dia bilang sama saya, jadi kamu saya membayari, katanya kayak gitu kan. Enggak, dari sana yang membayari. Oh kayak gitu, oke boleh. Jadi Uli Isna itu dibayari oleh Bang Agung ini selaku manajer. Ya, jadi memang semuanya udah dilimpahkan ke Uli. Komunikasi tidak ada lagi dengan Bang Jagung. Namun orang-orang yang di manajemen di situ Iya. langsung komunikasi sama Uli gitu. Nah, Jadi sebenarnya sahabat budaya, saya melihat ini adalah pasangan visioner sebetulnya, anak milenial yang visioner. Artinya apa gitu loh? Melihat peluang itu bisa langsung ditangkap dan dipelajari pelan-pelan. iya Ini benar. sebetulnya yang harus ditiru sahabat-sahabat budaya dimanapun kalian berada, bahwa dua-duanya kan dari kuliah seni yang menurut sebagian orang tanda petik kuliah di seni kamu mau jadi apa? Iya. Itu masih berlaku sampai sekarang. Sangat-sangat gitu. berlaku Nah, sampai kan sekarang. seperti itu. Tetapi mereka kalau duduk-duduk di kafe bukan ngobrolin budaya orang, tapi ngobrolin budaya sendiri. Gimana mengembangkan ini? Kan seperti Iya, itu benar. tadi Uli Iya, dan iya. Agung kan. Nah, ini adalah hal yang luar biasa sebetulnya bisa menjadi pelajaran sahabat budaya nantinya, bahwa berdiri dimanapun yang penting ketetapan hati itu ada dan pengen berkembang itu ada, Iya benar. maka kita akan bisa berbuat sesuatu. Nah, yang menjadi pertanyaan lagi, kok bisa tiba-tiba dihubungi itu loh? Dari mana? Oh, kalau dihubungi itu sebelumnya kan Agung di Instagram tuh ada upload video kayak apa Sering Bu? upload Upload Instagram. video bermain talempong kan, bermain alat musik lah gitu. Jadi mungkin mereka tuh nge-searching atau gimana gitu kan, menemukan share di Instagram Iya. dan tertarik dalam permainan talempong Agung. Jadi langsung di DM-nya. Kebetulan kan di Instagram tuh Agung cantumkan link email. Jadi dia suruhnya cek email gitu. Itu awal iya, itu Bu. iya. Jadi kondisi globalisasi komunikasi yang seperti sekarang ini justru membantu sebetulnya sahabat budaya bagi kita untuk mengembangkan talent kita sebetulnya. Sebetulnya ruang ekspresi banyak ya kalau untuk sekarang ya, nggak kayak zaman dulu, zaman Agung SD harus nunggu diundang dulu di Taman Budaya untuk bisa main talempong paci. Nah, pertanyaan lagi, Agung, ada nggak bedanya penghargaan orang di luar negeri dengan penghargaan orang di dalam negeri? Ini kan untuk perbaikan kita bersama. Nah, ada dirasain nggak bagaimana sambutan orang di luar terhadap musik tradisional ini dengan di dalam negeri? Kalau menurut Agung dan Uli bagaimana? Agung dulu ya. Boleh. Oh, kalau di mancanegara buat luar negeri untuk apresiasi orang terhadap kesenian kita sangat bagus sekali Bu. Sangat mereka mengapresiasi sekali gitu Bu. Karena ya jadi hal unik bagi mereka gitu. Yep. Karena mereka jarang lihat gitu kan. Jadi ini aneh. Apalagi kan kesenian kita khususnya di Sumatera Barat banyak yang unik-unik kan. Kayak ada randai, kain ditepuk-tepuk, wah menjadi aneh bagi mereka dan menjadi unik gitu. Iya. Mereka sangat apresiasi sekali gitu. Dan kalau di tempat kita mungkin ya sebagian orang ada mengapresiasi dengan apa ya Bu ya, apresiasi yang mereka dengan cara mengadakan event-event kan Ibu kan untuk festival-festival seni secara lokal gitu. Ya, tapi ada juga sebagian yang mungkin karena kalah tren mungkin Bu kan. Iya. Jadi ya apresiasinya mungkin lebih ke hal-hal yang sifatnya apa namanya lebih gaul gitu, lebih milenial. Ya makanya terpikir oleh Agung untuk menggaulkan talempong ini lagi, itu sebenarnya misi Agung itu. Jadi sebelumnya kan Agung punya ada juga basic sedikit di bidang musik yang modern, seperti dikit-dikit bermain piano kan, organ gitu. Jadi ya timbullah pemikiran Agung untuk menggaulkan talempong nih, coba pindahinlah skill band-band itu ke talempong, kayak skill blues, rock and roll, gini segala macam. Kan secara prinsip talempong nih kan kalau yang kreasi ini
yang kreasi kan yang kempong yang kayak tadi main tadi Bu, kreasi namanya. Itu bisa diapa-apain tuh. Agung persepsikan kayak piano dipukul gitu. Seperti piano tapi dipukul. Nah, jadi ya segala macam bisa itu dari Nia dari Minang, blues dari rock and roll segala macam bisa nggak mustahil diapain, diinovasiin ya. Gitulah Bu. Oke. Kalau Uli pendapatnya gimana? Penghargaan kan Uli juga seniman. Iya. Kalau menurut Uli dari pengalaman itu sendiri, kami lihat perbedaan dari orang luar dengan orang Indonesia. Itu sebenarnya mereka sama-sama menghargai seni budaya. Cuman berbedanya kualitas penghargaan orang di luar itu sangat jauh berbeda dengan kita. Dalam artian kata seperti ini. Misalkan kita diundang nih, kita tuh betul-betul diberikan apresiasi gitu Bu. Walaupun di sini juga sama, tapi kalau di luar itu istilahnya kita memang menjadi raja, menjadi ratu gitu di situ. Memang apa semua kebutuhan kita difasilitasi, dipenuhi dengan sebaik-baik mungkin. Jadi semacam kalau di Indonesia itu artis ibu kota, kita jauh lagi dari artis ibu kota. Iya, kayak gitu kalau di luar. Sambutannya lebih daripada kita menyambut artis Jakarta. Iya Bu. Iya, kalau perasaannya seperti itu Bu. Nah, terus kalau di sini yang di Indonesia ini sebenarnya sama orang-orang kita juga seperti itu. Cuman terkadang mungkin mereka sering melihat, jadi mereka merasa ini udah biasa gitu. Padahal kalau di luar itu kan hal-hal yang langka, terus yang sifatnya memang tradisi bagi kita itu adalah kontemporer bagi mereka. Nah, begitupun dengan kita merasa ini adalah tradisi, berarti ini adalah kampungan gitu kan. Padahal ini adalah nilai yang bisa kita jual keluar. Karena kalau kita mencoba untuk stuck di sana saja, ya bisa jadi kita akan memang ya diam, nggak akan pernah bergerak. Tapi coba bangun diri kita, bangun prinsip kita, bangun karakter untuk bisa maju gitu kan. Nah pasti bisa lebih bagus lagi. Jadi orang-orang di luar akan lebih appreciate dengan kita kan, seperti itu. Iya, terima kasih Ulit. Jadi intinya sahabat budaya, bahwa kita memang tidak harus menunggu berkreasi itu. Oh, nunggu nanti ada panggung, nunggu nanti ada yang memberikan kesempatan, tidak perlu. Karena dunia semakin dipermudah dengan adanya globalisasi teknologi ini, jadi bisa upload kapan saja dan tiba-tiba akan ada tawaran. Nah, kan seperti itu. Nah, pertanyaan lagi Agung, dalam rangka COVID-19 ini kan banyak semuanya yang terpending tuh kan. Sebetulnya ada trip nggak ke luar negeri di tahun 2020 ini gitu loh? Sebenarnya ada sih Bu yang tercancel gitu kan. Ya tripnya pertama tuh sebelumnya ada dari tawaran Dubai juga lagi Bu. Kayak Dubai langganan lagi nih Bu. Dubai dengan kita ini kan dekat kulturnya, sama-sama Asia. Dia cara dia kayak mau mempersiapkan sebuah konser kan dulu sebelum COVID nih. Jadi dimintanya aku buat training selama 3 bulan di situ di Abu Dhabi sih, bukan di Dubai. Di Abu Dhabi 3 bulan. Jadi selama 3 bulan di situ secara latihan resehal namanya kan di orang situ, dan untuk mempersiapkan konser ke tour dunia gitu. Tapi gara-gara COVID pending kan, cancel. Terus ada juga sama Bu Sasti Bakri nih ke Turki batal nih. Turki tahun ini 2020. Sebenarnya Juli nih sebenarnya Bu, bulan Juli nih. Cara Turki dulu sama Bu Sasti Bakri yang ngajak. Gara-gara corona ya nggak tahu nih statusnya entah pending entah batal gimana. Atau 2021 bisa dilaksanakan lagi ya, mudah-mudahan biar Agor nambah daftar lagi. Terus ada satu lagi ini lebih project, kami kan sama Uli punya komunitas kami bangun nih berdua, yang Uli langsung manajernya, Agung yang menjadi pimpronya, pimpinan produksinya, namanya Lab Art Project gitu. Jadi rencananya ya di sekitaran Agustusan nih mau ke Rumania kan, kami dapat tawaran juga tuh, tapi COVID nih ya di cancel gitu. Mudah-mudahan badai COVID segera berlalu. Amin. Agung dan Uli, ada yang membanggakan bagi kami Balai Pelestarian Nilai Budaya Sumatera Barat, karena kami berkepentingan di situ bahwa sahabat-sahabat budaya di Nusantara juga bisa menyontoh Uli dan Agung ini, bahwa latar belakang pendidikan sebetulnya telah membuat
kemasan musik tradisional itu menjadi mendunia. Jadi pendidikan itu memang perlu. Bukan karena saya kerja di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ya, tapi pendidikan itu memang perlu, bahwa ternyata merasa nggak bahwa pendidikan kalian berdua ini mewarnai atau memang membawa kalian ini untuk berkreasi menjadi lebih mendunia? Kalau pendidikan emang ya, tapi yang lebih mewarnai itu pengalaman Bu, pengalaman dalam berpendidikan Bu, dalam pergaulan seni gitu kan. Sebenarnya kalau di perkuliahan tuh palingan sekitaran berapa persen Bu manajer? 20%-an anak, 25%-an tuh dari dosen kan. Selebihnya ya tergantung kita lagi Bu, mengekspor diri kita, seberapa giat kita mencari, seberapa giat kita berproses untuk apa. Iya. Memang itu yang paling menentukan, bukan perkuliahannya Bu, tapi Iya. Jadi pengalaman yang proses. membuat kita sebetulnya Iya. menjadi besar. Artinya semakin tinggi jam terbang kita mengeksplor diri kita maupun manggung, ya itu akan membuat Agung dan Livia semakin matang untuk menjadi, ini kalau kita bilang bukan seniman lokal lagi, dia itu udah kelasnya. Zaman saya Celine Dion kan itu artis internasional. Saya berani mengatakan seperti itu karena 12 negara bukan negara yang sedikit untuk Agung dan Livia ini. Nah, saya dengar-dengar nih, dua-duanya adalah seniman dan sering berkolaborasi. Nah, saya tanya kepada Uli, kolaborasi bentuknya seperti apa dengan Agung ini? Kan kalau Agung main talempong, nah Ulinya sebagai apa? Bisa ceritakan? Bisa. Jadi kami ini kan sebelum saya menjadi manajernya Agung, jadi kami sudah sempat diskusi sama halnya dengan yang Uli sampaikan sebelumnya itu Bu. Jadi udah pernah sharing untuk menyatukan visi dan misi. Bagaimana sih untuk usia kita pada saat ini kita udah bisa produktif, tidak hanya menumpang hidup dengan orang lain gitu kan. Karena ya sudah kuliah pada strata 2 itu rasanya sudah sangat-sangat harus lepas. Harus belajar untuk berani mandiri gitu kan, walaupun memang sangat sulit, apalagi misalkan kita punya karakter yang agak penakut gitu kan. Jadi belum maju udah mau mundur nih gitu. Nah jadi setelah kami diskusi itu, jadi kami mencoba untuk membangun komunitas seni, jadi namanya adalah Lab Art Project. Nah itu bisa dicek di Instagram kita kalau mau lihat. Iya, boleh juga dicek di web juga boleh. Itu bergeraknya di bidang apa sih? Di bidang seni pertunjukan. Jadi kita itu merangkum semuanya Bu di situ. Jadi ada seni pertunjukan tari, ada seni pertunjukan musik, mau tradisi ataupun modern bisa. Nah terus ada kolaboratif gitu juga, teater juga ada masuk ke dalam itu juga. Nah jadi dari komunitas seni inilah Uli dan Bang Agung ini mencoba untuk mengkolaborasikan melalui karya-karya gitu. Misalkan kalau kayak musik ya Bang Agung main itu talempong, nanti Uli dengan teman-teman yang lain yang dancer itu kami diiringi oleh talempong ini. Misalkan bisa tari piring diiringi oleh talempong ini, nanti ada teman-teman yang lainnya. Kebetulan kami sudah kemarin ada waktu sebelum COVID melanda, sebelum COVID melanda, dan itu sempat kami ditahan di bandara ya, karena itu udah datang apa tuh Bu? Oh ya, iya kabar-kabar ya. Februari kita alhamdulillah waktu itu setelah yang hari pertama kan kita dapat kesempatan berdua waktu itu pergi, yang waktu Dubai Metro Music. Nah terus yang kedua kita dapat lanjut buat residensi diplomatik di Dubai juga. Dan kebetulan alhamdulillah itu diundang waktu itu kami berlima, jadi 2 pemusik, 3 penari. Nah di situ kita kolaboratif gitu. Ada 2 tarian yang dibawa. Yang pertama itu tari Pasambahan dan yang kedua itu Randai. Itu kami kolaboratif. Pemusik bisa jadi penari, mereka jadi pesilat langsung waktu itu. Dan kami juga jadi pemusik langsung gitu. Nah terus dilanjutkan sama yang ketiga ya. Yang ketiga itu terbaru di bulan Februari Bu. Jadi di bulan Februari itu kami sangat alhamdulillah itu berkat dari yang pertama dan yang kedua, kami dipercayakan oleh KJRI Dubai dan KBRI Dubai untuk membawa teman-teman sebanyak 18 orang. 18 orang iya, banyak. 18 orang dan semuanya alhamdulillah ditanggung oleh pihak sana yang betul-betul diundang secara full gitu, full service. 8 pemusik 10. Iya, 8 pemusik 10 penari.
dan semuanya itu harus multi gitu. Penari juga jadi pemusik, pemusik juga jadi penari gitu. Oh, jadi kuncinya sahabat budaya kalau kita mau ke luar negeri itu ndak boleh cuma bisa satu talent saja Ya, gitu loh. Tapi kita juga harus multi talent karena disitulah nanti bisa performance lebih bagus lagi. Nah, Agung ada pertanyaan lagi tadi kan Agung cerita ini. Ini talempong ini kan talempong yang sudah dimodifikasi atau memang talempong seperti apa ini Agung? Coba bisa ceritain. Kalau talempong yang aku mainin tadi itu talempong yang bersifat kreasi gitu namanya, Bu. Yang dalam artian ya sudah mengikuti alur dari nada-nada piano, Bu. Di stem berdasarkan C sama dengan Do, D gitu. Ya pengembangan di tradisinya Bu. Kalau tradisinya tuh aslinya tuh memang menurut rasa orang-orang dulu tuh kan roh-rohnya apa yang teraso pada saat itu tuh memang nggak bisa yang diukur gitu. Misalnya beda-beda kan, beda mod, beda stem gitu kalau orang dulu. Kalau ngomongin rasa ini kan kayak gitu kan. Bunda juga pengen dong gitu kan. Bisa nggak Agung ajarin itu biar rasa main talempong itu yang seperti apa sih? Jadi begini, pewarisan tradisi yang diajarkan turun temurun itu kan memang harus pakai rasa. Betul. Kalau nggak pakai rasa itu plain, nggak bisa merasuk, nggak bisa kita masuk mendarah daging itu nggak bisa gitu loh. Nah jadi ini adalah pembelajaran sebetulnya dengan mengenal. Kan ada pepatah kalau nggak kenal maka nggak sayang. Ya. Kalau nggak sayang bagaimana mau cinta kan seperti itu. Ayo kita pindah sahabat budaya. Kita ngobrol di depan talempong, kita eksplor talempong dan sambil mengajari Bunda main talempong. Jadi tadi kan Agung sampein dasar-dasarnya yang mana Agung? Yang dipaci itu cara memacinya aja kita perlu belajar Agung. Jadi ini Bu ya, kalau secara tradisinya kan adanya kayak gini Bu nih. Kita anggaplah ini tradisi. Ya. Ini kalau pemain tempong paci ini, dia bermainnya bertiga, bukan? Pas bertiga lah, 1, 2, 3. Bertiga. Jadi kita ada telempong pertama itu namanya telempong anak. Kalau disilahkan kan diurutkan telempong 1 sampai 6, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Telempong anak itu susunannya 1, 6. 1, 6. Nada yang rendah dengan nada tinggi, paling tinggi dari 6 tuh. Oh, paling 1, tinggi. 1. Nah, cara maciknya gimana, Agung? Cara maciknya harus dikasih jeda seperti ini? Iya betul, ini dipicit namanya, dipencet. Bahasa Indonesianya dipicit itu dipencet. Terus ada perantara dari telunjuk atau gini bisa jadi untuk menggantung. Ya gantung ini gantung aja bukan. Jadi sahabat budaya yang pertama itu dipicit itu namanya dipegang, dipencet, terus kemudian satu lagi jari kita untuk menggantung. Ya. Ini namanya istilah telempong paci kan? Telempong paci, iya. Coba dia. Kita mukul Bu ya. Ya. Nah ini tradisi lasi sebenarnya Bu, nagari lasi. Nagari lasi ini hanya dipunyai di Minangkabau ini kan. Tiap daerah kan punya ciri khas, Bekumbu juga banyak. Paci, lasi di Agam, Tata juga banyak. Jadi masing-masing nagari punya ciri khas masing-masing. Masing-masing punya nama, punya ciri khas, punya style masing-masing. Jadi kebetulan ini paci lasi ini, tradisi ini Bu. Iya. Jadi ada 3 tahapannya. Tahapan pertama itu telempong anak dengan nadanya 1, 6, dan telempong tengah nadanya 5, 3. Nada kelima dan nada ketiga. Iya. Dan telempong induannya 2 dan 4. Jadi secara prinsipnya ya permainannya itu telempong anak dulu, telempong tengah, dan yang kedua baru telempong 3 bermain secara paralel gitu loh. Oh iya, berarti ganti-gantian atau kan tidak bareng dipukulnya? Enggak bareng. Jadi salah satu polanya ini lagunya lagu si Kuswi namanya Bu. Lagu si Kuswi? Kuswi kan. Kuswi. Ya. Tung tang tung tang tung tang tang. Coba Bu. Dung tang dung tang dung tang tang dung tang dung tang tang. Ya. Dung tang dung tang tang. Tempo dikit Bu. Dung tang. Cepat nih. Dung tang dung. Mantap Bu. Terus Bu.
Sahabat budaya sebetulnya tidak mudah memainkan talempong, tetapi rasa memang bermain. Iya. Karena dalam memahami setiap nada ini, kita jangan berkonsentrasi pada nanti dipukulin, tapi merasakan. Yes. Jadi musik adalah rasa. Secara Berarti. prinsipnya permainan ini kan Bu, sebenarnya ini banyak lagi Bu. Frase, kalau frase Bu kan. Iya. Jadi Pola pukulan. ya ini memang tetap satu yaitu secara konstan repeat kan Bu. Tapi yang ini dua nih dia kayak ada dialog dia bangun Bu. Kayak kayak aku Oh. untuk ini dia langsung respon gini. Kayak pukulan itu nggak tetap. Jadi ada sahut-sahutan, Sama-sama rasa juga yang terkait, bermain. Iya. Istilahnya misalnya di telempong tengah ini banyak bermain di atas, ini banyak bermain di bawah gitu. Jadi Oh. ada yang dibangunnya gitu, sebuah alur gitu kan. Jadi kayak berdialog gitu. Minta meminta kadang-kadang. Itulah tradisinya itu. Iya. Sahabat budaya, dimanapun kalian berada, ini adalah satu pelajaran awal terkait dengan musik tradisional talempong, bagaimana kita memainkannya, dan tidak mudah, tetapi kuncinya adalah pada rasa. Selanjutnya Agung, pesan Agung ke anak-anak nih. Nah, Agung kan belum lama juga jadi anak-anak nih. Pernah merasakan juga jadi anak-anak nih. Jadi menurut Agung memulainya memang kita harus dari pacik dulu. Atau gimana? Tolong Agung pesannya untuk adik-adik kita, sahabat budaya di seluruh Nusantara terkait dengan permainan musik tradisional. Kalau pesan Agung pribadi nih Bu ya, sebelum kalau inginlah belajar talempong ini, kenali dulu tradisinya Bu. Karena ya sebelum kita menginovasikan, mengembangkan atau memperteli sesuatu tuh, kalau kita nggak hanya tahu hanya kulitnya, istilahnya penghargaan terhadap para tetua kita, tradisi kita kurang afdol rasanya kan. Itulah cara kita menghargai orang-orang terdahulu kita Bu kan. Iya. Jadi kalau untuk motivasinya sih ya cobalah, kalau pada talempong nih sangat banyak peluang untuk apa tuh Bu? Untuk bisa mendunia, untuk bisa menjadi mata pencaharian kan juga bisa. Bisa ya? Nah, awalnya nah, dulu jadi- Gung setiap minggu juga jadi kuliah Gung dari ini hidupnya Bu, jujur Bu. berarti waktu kuliah sudah bisa membiayai hidup Dari sendiri dulu, dari pemain talempong. Waktu SMA Mbak, Gung dulu kan sekolah di MAN kan, sekolah agama. Sekolah agama. Jadi kebetulan tinggal sama kakek nenek gitu, bukan sama orang tua. Orang tua kan di Pekanbaru tinggal. Oh, Jadi ya dari itu tuh udah mulai bermain talempong, ikut acara barale namanya talempong goyang, talempong organ kan. Oh, iya. Setiap minggu ya itulah gara-gara besi kuning nih dari MAN kuliah S1, kuliah S2 tercukupi gara-gara ini nih Bu. Jadi pada intinya kalau kita mau belajar musik tradisional itu tidak bisa langsung belajar alat musiknya, tetapi kita juga harus mengenal tradisi masyarakat pengampu dari musik tradisional ini sebagai bentuk penghargaan kita terhadap leluhur yang sudah menciptakan alat musik yang sudah luar biasa. Kalau sudah tahu serahlah mau diapain lagi kan, tapi kita nggak kenal, cuma kenal kulitnya tapi udah dihancurin gitu, dibikin gini terus rasanya gimana gitu Bu. Iya betul. Uli, mungkin ada pesan terhadap anak muda kita terkait musik tradisional ini, silahkan Uli. Ya, kalau dari Uli sendiri, karena kebetulan kan posisi Uli sekarang sebagai manajernya Agung. Jadi mungkin Uli pengen memberikan sedikit motivasi untuk teman-teman, khususnya anak-anak pada kalangan milenial pada saat ini, bahwasanya kalau kita ingin maju, itu kita harus berani dulu. Terus kalau kita ingin menjadi orang yang di luar dari kita pada hari ini, ayo kita belajar. Ingat ya, saya udah umur 25 tahun, dia umurnya 29 tahun, kami pernah ke Brilian di Kediri itu untuk belajar bahasa Inggris setelah stres memikirkan bahasa sulitnya untuk berkomunikasi dengan orang-orang di luar, ya kan? Nah, jadi intinya belajar adalah nomor satu. Mau mengetahui kekurangan kita, mau belajar apa yang tidak ada pada diri kita, nah itu adalah hal yang paling baik. Jangan pernah minder.
Nah, itu kuncinya. Sama anak SMP, Kami sekelas sama anak Dan SMP. itu dan itu bukan sesuatu hal yang memalukan atau apa, tetapi itu justru memacu Iya, memacu. Agung dan Uli untuk terus belajar Iya. biar nggak ketinggalan. Jadi kalau Iya. show ke luar negeri bisa cash. Iya, supaya kita nggak ketergantungan sama orang. Betul. Karena gini, Bu, misalkan kalau kita menggunakan orang lain otomatis kita bayar lagi. Mm-mm. Kalau Uli sama Agung berdua sebagai organisasi inti, otomatis kami bisa menghandle berdua saja. Dan otomatis pemasukan bisa kita Berdua masukkan aja. ke dalam. Iya, itu benar Iya. sekali. Nah, itu pikiran-pikiran seperti itu. Awalnya sempat malu, tapi lebih baik kita menghilangkan rasa malu demi mencapai sesuatu yang lebih baik lagi gitu. Ya. Iya, jadi Uli dan Agung, terima kasih sekali siang hari ini saya bertemu dengan dua anak muda yang visioner. Satu, kata saya itu untuk kalian berdua adalah visioner iya, optimistis iya, nggak mau berhenti. Kalau kita sudah jalan itu pantang, itu kan pepatah Minang. Nah, pantang untuk mau mundur lagi, jadi maju terus. Nah, jadi sahabat budaya dimanapun kalian berada, dua anak muda yang menginspirasi kita siang hari ini mudah-mudahan bisa membuat kalian seluruh sahabat budaya di Nusantara untuk tidak berhenti berkreasi dan tidak berhenti belajar kesenian tradisional. Karena kesenian tradisional adalah bukan kampungan, tetapi justru kesenian tradisional adalah bekal kita untuk eksis terus di dunia yang serba global ini. Gitu kan. Sahabat budaya dimanapun kita berada, sejenak kita break dulu untuk mendengarkan anak muda yang multi talented ini tampil lagi. Pasti sudah ditunggu-tunggu. Silakan Agung.
Thank you.